yang baru di sinagog orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mendengar itu mereka berpikir, dari mana nih ajaran, tidak ada di dalam Taurat. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Maka Paulus dan kroni-kroninya, ya, para misionaris itu dikeluarkan dari keanggotaan Yahudi. Memang kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi. Memang. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka percaya bahwa Yeshua itu Mesias. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang Yahudi memerlukan seorang figur pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Tapi nyatanya gagal. Tidak bisa dibebaskan, malah terbuang sampai dengan sekarang. Terus dibuatkan sebuah berkat kutuk yang dibacakan oleh orang Yahudi sehari 3 kali. Velamal shinim alte tikva fekol hamin kergayo vedu. Artinya apa? Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka direndah serendah-rendahnya. Itu diberikan oleh seorang rabi yang besar pada zaman itu tahun 80, Rabi Yohanan ben Zakkai. Jadi memang Kristen itu lahir dari sebuah kemurtatan, ya, dari sekte Yahudi pada waktu itu. Memang demikian. Pada waktu itu mereka merindukan sosok sekali lagi pahlawan Mesias, tapi nyatanya gagal Mesias itu. Demikianlah teman-teman, lanjut. Ya, saya tanggapi dulu pertama Juta Jiper ya. Ya, jadi kalau tadi Abang mengatakan bahwa kekristenan lahir itu datang dari Paulus, artinya Anda mengatakan bahwa penyesatannya itu datang dari Paulus. Oke, menurut saya kita diskusi itu memang kita harus bisa menerima ya setiap pernyataan orang dan kita coba gali kebenarannya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu lahir dari Paulus sebagai biang keroknya yang menyesatkan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, Bang Juta Jiper, ini Thomas yang merupakan murid pengikut Yesus, ketika Yesus menampakkan diri, itu ada di Yohanes 20:28. Thomas dia nggak percaya ketika awal mula Yesus menampakkan diri para murid, dia tidak ada. Kemudian para murid, teman-temannya mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan dia sudah hidup. Tapi Thomas tidak percaya dan pada akhirnya satu waktu Yesus menampakkan diri kepadanya. Barulah Thomas percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas mengatakan itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, fokus kepada Kristen. Kapan sih kata Kristen muncul dalam kitab kalian? Apakah zaman Yesus? Tidak. Apakah Matius, Markus, Lukas? Tidak. Kitab Kristen, kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul. Di mana tuh? Di Antioquia. Kalau nggak salah. Ya, jadi zaman Yesus tidak ada Kristen. Yesus seorang Yahudi, beragama Yahudi, disunat pada hari ke-8, pergi ke sinagog, bukan ke gereja. Semua hal-hal dari kehidupan Yesus dari kecil sampai besar, menurut narasi PB itu ya seorang beragama Yahudi dan bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang Paulus yang bawa Kristen, karena secara tekstual bisa kita buktikan kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul, di jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Artinya siapa? Artinya apa? Paulus lah yang membawa atau mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Lanjut. Valid itu. Sahih. Terkait yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus, itu nggak ada masalah. Karena di dalam kekristenan itu bukan berbicara bagaimana supaya kita menyebarkan agama Kristen, bukan. Tetapi permintaan dari kalian menyebarkan agama Kristen kok di jalan-jalan kalian agungnya, di Monas kalian mengabarkan Yesus. Orang udah punya agama kalian kasih beras, sembako, minyak goreng, nggak boleh. Itu sudah beda nanti tema kita, Bang, kalau terkait dengan sembako. Itu sudah beda. Nanti dulu satu-satu kita bahas, Bang. Itu diskusi yang baik. Jadi kalau Anda berbicara bahwa Paulus yang menyebarkan ajaran Kristen, ingat ya, iman kekristenan, amanat daripada Yesus itu adalah untuk menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia. Hanya saja orang-orang di Antioquia memberikan nama komunitas ini loh, orang-orang yang membawa pengajaran daripada Yesus, itu disebutlah mereka ini sebagai Kristen. Kamu mau mengatakan kami Kristen kah, atau mau mengatakan domba Yesus atau apapun, itu nggak ada masalah buat kami. Karena esensi dari keimanan kami itu adalah percaya bahwa Allah, firman-Nya itu sudah datang dalam rupa manusia, sudah menebus dosa-dosa manusia. Berimanlah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan. Itu keimanan kami, bukan masalah penyebutan nama Kristen atau enggak.
Kemudian tadi saya mau menanggapi Bang Zuma terkait narasi abang tadi. Saya hanya mau menambahkan begini, Bang. Tadi saya belum mendapatkan jawaban. Begini dulu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa akar keimanan daripada pengikut daripada Yesus ini tuh jelas datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi sekalipun. Iya, tapi kalian yang murtad. Kalian murtad. Kenapa kalian percaya Yesus sebagai Tuhan? Nggak boleh. Begini, Bang. Abang nggak boleh mengklaim kita ini murtad atau diskusi keimanan nggak bisa seperti itu, Bang. Abang nggak boleh mengatakan murtad, itu nggak bisa seperti itu. Sekarang Tuhanmu ya Yesus itu inkarnasi dari siapa? Inkarnasi dari Allah Israel atau bukan? Ini diskusi. Jangan dulu begitu. Kalau kamu bilang Yesus adalah inkarnasi dari Allah Israel, kamu blunder. Karena Allah Israel tidak pernah menjadi manusia. Tuhan bukan manusia. Nah, kalau kamu menganggap Allah Israel adalah inkarnasi daripada Yesus, kalian semua Kristen sedunia salah. Karena Allah Israel itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah manusia. Lois El Mekazef, Tuhan itu bukan manusia. Kamu kan bernarasi seperti itu kan karena kamu kan bagian daripada golongan-golongan orang Yahudi yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Iya, Tuhan Yesus ketuhanannya gimana diangkat? Gimana kapan dia menjadi Tuhan? Inkarnasi dari Tuhan yang mana? Inkarnasi, saya ulangi. Yesus itu inkarnasi. Sabar, saya tanya. Yesus itu inkarnasi dari Tuhan yang mana? Ya kalau dalam keimanan kami ya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini nggak masuk. Ini nggak masuk akal. Karena di dalam Taurat dikatakan Lois El Mekazeb, Tuhan itu bukan manusia. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk dengan Allah Israel. Nggak masuk. Memang benar. Itu sebabnya saya berani mengatakan demikian. Karena Tuhan yang kalian sembah itu tidak sama dengan Tuhan Israel. Ya memang benar Tuhan itu bukan manusia. Siapa yang bilang Tuhan itu manusia? Tetapi dengan kedatangan Yesus firman dan dia adalah Tuhan. Kamu karena nggak paham konsep daripada bagaimana iman kekristenan mengakui bahwa firman daripada Allah itu sudah datang menjadi manusia. Kamu nggak paham konsep itu. Tapi bukankah iman keyahudian juga mengakui bahwa Mesias suatu saat akan datang? Benar tidak? Hanya saja yang menjadi permasalahannya dengan Tuhan, jangan ke Mesias, kamu pasti blunder ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa kasih tahu kepada saya akan bawa semua orang Israel menyembah Yesus saat ini juga. Tunjukkan di dalam kitab. Sabar. Kamu ngomong Mesias. Kamu ngomong Mesias. Tunjukkan di dalam tanah. Tunjukkan dalam perjanjian lama bahwa ada nama Yesus. Tunjukkan di dalam tanah bahwa nanti akan ada raja yang namanya Yesus. Tunjukkan. Sekarang saya juga nyembah Yesus nih. Kalau ada Yeshua akan datang menjadi raja, tunjukkan. Nanti saya akan kasih tahu kepada kamu identitas nama sang Mesias dengan jelas, tidak pakai perumpamaan. Ada namanya. Gak usah kamu menawar-nawari. Kalau saya bisa nunjukkan kamu akan menjadi Kristen. Lagian juga kalau kamu nggak dipilih, kau akan tetap bersesat. Jadi nggak usah lah kamu tunjukkan kepada saya bahwa Mesias itu Yesus menurut kitab perjanjian lama. Jangan kayak gitu, Kan kamu mengklaim Mesias. Yang tahu Mesias orang Yahudi. Kenapa dari kitab Kejadian? Tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai Siloh itu datang. Nah, oke. Sekarang tunjukin di dalam Tanakh atau perjanjian lama nama raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yeshua atau Yesus. Silakan. Nanti saya akan kasih tahu nama Mesias yang sebenarnya tertulis dalam nubuatan dan namanya. Silakan. Sampai sebelum penggenapan daripada nubuatan, memang tidak ada tertulis dalam kitab Taurat nama Yesus itu tadi. Oke, sekarang saya kasih Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, berarti tidak ada nama Yesus tertulis ya. Berarti tidak ada nama dengar, Yesus itu setelah akan mau kelahiran baru malaikat. Iya, artinya Yesus tidak ada di dalam Yesus. Iya. Kamu harus akui bahwa Yesus tidak ada dinubuatkan, namanya tertulis di dalam kitab perjanjian lama, betul? Bukan Yesus tidak ada dinubuatkan. Nama kata Yesusnya tidak ada dituliskan ya karena memang. Oke. Terima kasih atas pengakuannya bahwa tidak ada Yesus tertulis di dalam perjanjian lama namanya. Sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu sang Mesias yang tidak ada tertulis kan. Gini Bang, pertanyaanmu nggak ada faedahnya hanya karena kamu bertanya yang tidak ada tertulis. Kenapa saya bilang ada faedahnya? Saya akan kasih tahu kepada kamu langsung yang akan membuka matamu memahami kitab suci kami tentang nama sang Mesias, raja yang akan datang, ditulis namanya.
Fe'abdu ta'asemeloekem Fet David Malta Masyarakim lahem. Pada akhir zaman nanti mereka akan kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka Asyarakim lahem yang akan aku bangkitkan. Namanya siapa tadi, Bang? Buka Yeremia Iya, namanya siapa? 39. Mesias yang akan datang namanya siapa? Buka Yeremia 30 ayat 9. Anda baca sekarang, coba. Oke, saya baca ya. Kita diskusi ya. Nih, kita ini nama Dari Sang tadi memang Mesias, diskusi, Raja Bang. yang akan datang. Iya, kamu saja jangan kepanasan. Dari tadi kita kan memang diskusi. Oh, kepanasan, nggak kepanasan. Coba. Loh, terus kenapa abang berkata kita ini diskusi? Memang dari awal kita diskusi. Kenapa? Ya memang diskusi supaya kamu fokus. Lah, kan memang Ya, tadi buka. diskusi. Ya sabar udah. Dengan narasi abang kita diskusi. Panaskan. Berarti kita tadi Udah baca lagi, aja dulu. kan? Kira-kira Yeremia seperti itu. 30 ayat 9. Identitas sang raja yang akan datang. Silakan. Apakah Yesus? Jangan bicara. Ya, ini nama ya yang abang bilang ya. Abang kan nggak terima. Iya, abang baca. abang kan Namanya ingin siapa sang beriman. raja yang akan datang? Dengar, Silakan. abang kan ingin beriman. Harusnya ada kata Yesus tertulis pada nubuatan, kan kira-kira seperti itu. Oke, sekarang makanya saya tanya. Kalian juga kan Ya. sedang menantikan Mesias. Siapa namanya? Ya, baca itu dulu. Yeremia 30 ayat 9. Baca. Oke, Yeremia 30 ayat Yang keras. 9. Oke, saya baca ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mana namanya? Dor, namanya Daud. Sang raja akan datang yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bukan Yesus, tapi Daud. Bang, nama sang nalarmu kemana? Saya baca sekali lagi ya. Silakan, sudah, saya sudah kelar. Anda perbaiki dulu telingamu, sudah finish dengar. bahwa Saya baca, Mesias dengar. raja Mereka itu bukan akan Yesus mengabdi tapi kepada Daud. Tuhan. Saya sudah finish. Saya baca lagi ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, ya, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi. Di mana di situ ada tertulis Mesias akan datang yang bernama siapa namanya? Tidak ada tertulis. Kamu kamu. Oke. Mesias itu raja bukan? Jamret. Mesias itu raja bukan? Jamret. Konteks raja bagaimana dulu sekarang? Iya. Ya jawab dulu. Mesias raja bukan? Itu kan penggunaan kata kan yang ada di dunia. Iya, juga. jawab Sekarang dulu. raja yang mana? Raja surga atau raja di dunia? Kalau kita mengenal kata raja itu adalah raja yang ada di dunia nih. Ada kerajaannya, ada pasukannya. Iya, ada Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Dayang-dayangnya. Raja mana yang Anda paham? Iya, Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Bagaimana? Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Penyebutan kata raja bagi Yesus itu bukan Fokus seperti dong, raja yang ditanya ada Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Raja yang Yesus ada pernah jadi raja nggak di dunia ini? Yang ada dayang-dayangnya. Ah, bukan susah seperti udah, itu, cuma lanjut raja dah. Yesus. Seperti Udah itu. kena ayat dibingung deh. Lanjut cuma. Raja yang dimaksud di dalam Alkitab yang disematkan kepada Yesus itu adalah sebagai penguasa langit dan bumi, pencipta bumi dan surga. Seperti itu yang dimaksud raja sebagai penguasa. Kamu banyak belajar lagi lah. Siapa namamu? Bang Trijuta Jiper. Meja. Ya, jadi saya kembalikan kepada tema ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu berakar dari Yahudi, akarnya, saya kan udah mengatakan tadi, akarnya ya bisa, tapi konsepnya bukan dari Yahudi. Konsep agamanya, akarnya iya. Saya kasih data ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya kemudian, lalu Nabi Yakub meramalkan, menubuatkan tentang keturunan dari semua anaknya. Tibalah di data 27 setelah Nabi Yakub menubuatkan anaknya Benyamin. Apa kata Nabi Yakub? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya. Dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi keturunannya nanti Benyamin itu berlaku seperti serigala. Kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Ini akarnya ya. Jadi Yakub menubuatkan Benyamin
keturunannya seperti serigala. Aku dari suku Benyamin. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Tolong dicatat itu. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, memakan mangsa, lalu membagi-bagikan mangsanya keluar dari Yerusalem, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 Anda dengarkan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Elohim maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus itu menyangkali bapa. Bapak yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disangkalnya. Bapak yang mengajarkan dia bukan manusia, bukan anak manusia, disangkal. Dia mengajarkan bapak nuzul menjadi manusia. Disangkalnya bapak itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Anda berasal dari akar Yudaism, silakan aja. Karena memang harus ada yang duduk sebagai penggenapan atas keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Anda lihat di dalam Matius 7. Apa kata Yesus di sana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa tadi yang serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari keturunan serigala? Paulus. Artinya kalau kita mau mentafsirkan bebas, Matius 7 nomor 15 adalah waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan Benyamin, yaitu serigala yang buas. Ini kalau kita mentafsirkan bebas. Tetapi sebebas-bebasnya saya mentafsirkan, itu dibenarkan pada poin perikop Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kamu lihat. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. 4 buah dari nabi palsu yang adalah serigala ini, keempat-empatnya ada pada pengikut Paulus. Saya katakan saya tafsir bebas yang tadi, tetapi tafsir bebas saya itu ternyata kena pada endingnya. Apa itu? Nabi palsu yang adalah serigala, itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan pengikut itu semuanya tersimpul di dalam Kristen. Kira-kira Anda mau kemana ini? Karena di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ jelas-jelas Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Anda baca, Anda dalami Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Demikian. Ada itu. Ada akhi. Ada akhi. Ada akhi, ada. Waduh, kok bisa bertobat ya? Bagus juga Ya. kan, coba-coba. Bahkan Paulus di situ akhi diajarkan apa? Diperintahkan untuk korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Oke, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Saya hanya catat ini yang tadi yang pertama ini Filipi. Jadi Filipi 3 ayat 5 tadi ini dikatakan bahwa mulai dari ayat 4 lah, karena ini kan sambungan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ya di garis bawah ini, hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat. Aku orang Farisi. Ya, di sini Paulus itu dia menjelaskan bahwa kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa iman yang benar itu bukan lagi berbicara pada hal-hal yang lahiriah. Iman kepada Yesus Kristus bukan lagi berbicara kepada terkait dengan sunat ini. Makanya dia tegaskan, aku sendiri pun dulu waktu menjadi orang Farisi, aku lebih lagi pada hari ke-8 pun aku disunat. Jadi di sini pengajaran daripada Paulus ini dia mau menyampaikan bahwa setelah dimerdekakan oleh Yesus dalam kematiannya kayu salib, penghapusan dosa, kebenaran itu bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal-hal yang rohani. Makanya sunat tidak lagi berlaku, bukan lagi menanggalkan pada bagian-bagian yang lahiriah, bagian tubuh, kulit kulit katan itu namanya, bukan bagi pada itu lagi sunat itu, tetapi pada menanggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang kotor, itu yang ditanggalkan pada hal-hal rohani sekarang sifatnya keselamatan itu. Terkait dengan puasa dan yang lainnya, itu kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak disunat? Ya silakan saja kalau mau disunat, nggak ada juga hukum yang menyatakan itu salah juga. Boleh nggak berpuasa ya? Silakan saja selama itu semua kaitannya pada hal-hal yang rohani. Kemudian saya mau fokus pada akar keimanan. Ini sekalian juga mau menanggapi Juta Jiper, karena tadi belum tuntas sebenarnya. Jadi kamu juga kan Juta Jiper, kamu kan sudah mengakui kan bahwa iman keyahudian itu adalah penantian juga kepada Mesias. Hanya saja kalian tidak menerima bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kalian kan tidak menerima itu. Nanti ya kamu sama saya soal Mesias. Ini masalah Mas Zuma ini belum kelar. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Kamu mau kabur-kaburan ini. Lanjut. Kok kabur-kaburan? Saya kan bukan kabur-kaburan. Saya bertanggung jawab untuk menjawab narasi abang berdua, Bang Zuma sama Bang Juta Jiper. Oke, sekarang mari kita fokus terkait, karena dari awal Bang Zuma dia berupaya untuk akar Yahudi, akarnya dari sana, dari Benyamin. Tapi konsepnya itu bukan dari Yahudi. Iya, mana ada Yahudi menghilangkan hukum Tuhan? Lucu. Iya, nggak ada itu. Ya, berarti abang kan sudah mengakui ya. Tadi narasi abang awal, narasi pertama kali abang masuk, abang menolak bahwa keimanan Kristen itu tidak berakar dari Yahudi. Sekarang abang menerima ya, akarnya iya, tetapi konsepnya yang tidak. Itu terserah bagaimana kita untuk memahami iman kekristenan itu ya, apakah konsepnya juga dari Yahudi atau tidak. Tetapi kalau menurut aku konsepnya ya jelas, karena konsep Mesias itu juga ada pada Yahudi, dan memang itu datang dari Yahudi. Hanya saja mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang. Letaknya di situ yang menjadi permasalahan iman Kristen dengan Yahudi. Kekristenan mengakui Mesias itu sudah datang di dalam Yesus, tetapi Yahudi belum mengakui untuk itu. Karena apa? Ciri-cirinya Mesias itu yang bagi mereka itu bahwa yang datang itu nanti akan adalah seorang raja. Enggak, jangan ke situ. Ya, jangan ke situ, Bang. Ini kita berbicara mengenai konsep. Kabur-kaburan. Fokus konsep dulu, konsep. Mesias udah pasti gagal. Mesias Yesus tadi kan gagal, dia nggak membebaskan Israel. Udah lanjut konsep. Justru kau yang gagal, Bang. Kau suruh saya buka kitab Yeremia, di situ ada namanya. Kau bicara Nabi Daud saja pun. Kalau kamu percaya namanya Daud, ya berarti kayak dodol yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Makanya bukannya disebut di situ Daud. Nah, berarti Mesias itu Daud, begitu. Saya tanya dulu, Mesias itu Daud? Betul, memang Mesias Daud. Emang Raja Daud bukan Mesias. Raja Daud adalah Mesias. Terus kalian sekarang masih menanti-nantikan kedatangan Mesias enggak? Sekarang Mesias artinya apa? Mesias artinya diurapi. Semua raja-raja Israel termasuk Daud, Mesias diurapi. Makanya nanti Tuhan akan bangkitkan raja yang akan datang bagi Israel. Siapa? Daud. Namanya Daud. Entah itu Daud bin
Suaib, Daud Itu nggak bin nyambung. Dojon. Kalimatnya Ya. saja pun nggak nyambung dengan nama Daud. Kamu jauh sekali itu. Tapi kalau kamu mau mengatakan memang Mesias itu adalah yang diurapi makna daripada namanya, ya memang kan ketika Yesus dibaptis, Yesus Allah mengatakan Tunjukkan bahwa kepada saya. kepadanya lah aku Yesus, berkenan. Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan, nggak ada. Yesus itu diurapi di kaki itu bukan urapannya di kepala, bukan kaki. Yang urapi juga perempuan, nggak boleh Urapan menyentuh itu yang datang bukan dari manusia. pasangannya. Harusnya, Bang, urapan itu harusnya datangnya dari Allah. Kalau berbicara Mesias, bukan datang dari manusia. Iya, Levelnya mana nggak bisa begitu Lah, namanya pengurapan. Mesias itu kan derajatnya lebih tinggi. Nggak ada. Dengar, Nggak ada. Mesias itu derajatnya posisinya lebih tinggi. Masa yang mengurapi yang lebih rendah? Ya bukan seperti itu dong konsepnya. Bagaimana sih Anda? Belajar lagi dulu banyak banget. Jadi yang mengurapi Yesus Tuhannya Yesus gitu. Ya, Yohanes harusnya dong. ya Allah. Ya harusnya Allah dong yang mengurapi Mesias itu Yang datang. mengurapi Tuhannya Yesus. Lah, Anda bangga Jadi gini, mengurapi. saudara Arul, begini, berbicara mengenai Mesias kan sudah beda tuh ya. Teman kita Yahudi Mesiasnya adalah Daud, tertulis dalam Yeremia 39. Sedangkan Tidak ada tuh Bang, tidak ada. Ayo kita baca ulang yuk. Mana tidak ada penjelasan di Yeremia tadi. Itu merujuk kepada Daud, ngawur sekali. Tadi dan Yeremia Daud berapa? raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ayat Disebut Tidak ada begitu. disebut di situ Mesias, Bang. Ada disebut di situ Mesias. Itu konteksnya berbeda sekali kalimatnya. Kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud itu Mesias. Daud itu Mesias, Bang. Jadi itu haknya orang punya kitab. Jangan kamu ganggu-ganggu. Itu haknya mereka. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai Mesias. Bang, Tunggu. Bang cuma saya potong. Enggak, boleh dong saya menanggapi dan menolak itu. Karena dia sendiri kan Itu menolak. kitabnya orang dan itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Anda Berarti- siapa rupanya? Oke, sekarang saya kembalikan. Berarti kalian juga nggak boleh dong menolak kalau Anda Mesias siapa itu adalah rupanya? Yesus. Itu kan kitab kami di Perjanjian Baru. Iya, Anda iya, siapa memang rupanya? betul. Tidak ada orang yang menolak. Itu Mesias. Lah, kenapa dia menolak? Kenapa dia tadi menolak? Itu imannya bukan orang. Yesus. Orang Yahudi kau paksa merimani kepada Ya, agama aku pun Kristen. juga itu Gimana iman ceritanya? saya Kristen. Kenapa? Masalahnya kenapa yang saya- punya kitab Yeremia ini siapa? Ya orang Yahudi. Nah, makanya berarti yang paham tentang itu adalah yang benar. punya kitab. Ente siapa Sekarang rupanya? adil ya. Oke, saya nggak akan menolak itu. Tetapi kamu pun juga Juta Jiper, kamu nggak boleh menolak bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Itu kan kitab Perjanjian Baru. Kitab dari para murid. Loh, kok kamu ketawa? Iya dong, nggak boleh pakai standar ganda Makanya begitu. caranya bukti di dalam tanah PL nama sang raja yang akan datang. Ada nggak Yesus? Nggak ada, karena Yesus tidak pernah jadi raja di dunia maupun di surga, tidak akan. Kamu juga nggak kena juga ayat Yeremia itu kok. Itu bukan berbicara tentang Mesias. Ngawur kamu, nggak ada ditulis juga Mesias. Ngawur kamu. Mimpi apa kamu sampai bawa-bawa Daud di Yeremia? Nggak nyambung. Terserah kamu mau menjadikan Lah Mesias itu Daud. imannya orang Tapi gimana nggak- dong? Iya. Lah Mana kan sih nggak ada orang kata ini? Mesiasnya, kan nggak ada kata Mesiasnya. Kecuali Daud kalau itu ada tertulis, Mesias. Inilah Daud Mesias itu yang bernama Daud. Nah itu baru. Ini nggak ada kata Mesias kok malah kamu cocok-cocokkan. Ya Itu namanya ilmu ampun. cocok-cocokan. Mesias itu apa dulu? Kutanya dulu. Mesias itu apa? Mesias kan yang dijanjikan kan sebagai juru selamat. Mazmur 1850, Mazmur 89 nomor 49 sampai 50, Mazmur 132 nomor 10 dan ayat 17 jelas disebut Daud sebagai Mesias. Nah, sekarang kamu mau apa? Itu kan dalam penafsiran kalian. Kacau. Itu kan dalam Mantap, penafsiran Zuma. kalian. Oh, Aku mau jawab dulu. Itu Aku jelas mau itu, jawab. itu Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Itu dalilnya, pendukungnya Sama jelas. Zuma. Nah sekarang permasalahannya adalah akar Kristen dari Yahudi, yaitu dari Benyamin, Paulus, keturunan Paulus, dari keturunan Benyamin Paulus, menurut Paulus ya, menurut Paulus. Dan itu kita sudah baca tadi kan, saya sudah menyampaikan bahwa keturunan Benyamin memang berlaku seperti serigala. Yesus minta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada serigala. Dengan kata lain, waspada kepada Paulus. Dari buahnya bisa cocok melihat. logi. Itu kan ilmu cocok logimu. Loh,
Jadi siapa rupanya yang mengaku sebagai keturunan Benyamin yang mendirikan agama di luar Yahudi, nyebrang lautan, menjelajahi daratan selain Paulus? Itu siapa, Bang? Kita beberapa waktu yang lalu itu saja terus senjatamu, Bang. Karena Anda tidak bisa menjawab, kan? Anda tidak bisa menjawab. Anda tidak bisa menjawab. Siapa yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, lalu kemudian dia adalah orang Farisi, mendirikan agama Kristen, itu siapa? Selain Paulus siapa? Siapa yang kemudian nabi pengikutnya selain Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat selain Kristen? Siapa? Mana ayatnya? Ayo kita bahas ya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas silakan. itu ya. Silakan. Arul, tanya dulu Bang Juma, Arul. Izin Bunda moderator di sini ya. Budar nih tolong sopan naik komal. Jangan menyela-nyela orang lagi ngomong. Pakai salam dulu. Memang nggak ada adab, nggak ada akhlak nih oten-oten. Nah, jangan disamaratakan semua, kan. Nanti Matius 7 Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini siapa ini? Siapa nabi palsu ini dan siapa dan apa nama pengikutnya? Silakan. Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-15 sampai ke-23 ini berbicara tentang hal pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu, ya toh? Yes, tanda-tandanya lengkap kan? Oke, sekarang saya baca. Bagus. Sekarang dengar, saya baca poin kalimat yang penting yang bisa yang bisa mewakili seluruh ayat ya. Di ayat ke-21. Silakan. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Sekali lagi saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ingat ya, Bang, bukan, ini Yesus langsung loh yang mengatakan ini, ya toh? Nanti pada akhir zaman Yesus langsung mengatakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi bukan semua orang yang mengatakan Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan kesimpulannya sebagian dia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk dalam kerajaan surga. Tapi ingat ya kalimatnya, harus dia mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Sebagian dia masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka? Kita baca ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga, dengar. Itu poinnya itu di situ. Iya, kata awal dia sekarang harus pertanyaan gini, dia saudara. harus menyebut Tuhan kepada sekarang Yesus, pertanyaannya, sabar. Itu hanya penipuan lain. Sekarang penipuan lagi. Kalau abang sudah bernarasi gitu, ya sudahlah, kita akan lanjut dah. Sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa yang di surga, yang Yesus maksud ini adalah Elohim, itu perjanjian lama, kitab Tanakh, atau perjanjian baru, surat-surat Paulus in the gang? Jawab. Ayo. Bagaimana? Di situ dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mengutus Yesus menjalankan perjanjian lama, atau kehendaknya Bapak atau yang Elohim yang disembah Yesus itu adalah perjanjian baru? Coba kau jawab. Kehendak Bapak ada di kitab Tanakh atau kehendak Bapak ada di PB? Silakan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, di situ ada kehendak Allah. Sampai Yesus lahir pun itu ada kehendak Allah. Hanya saja kehendak Allah itu langsung disampaikan langsung oleh Allah itu sendiri dalam. Saya ulang. Kehendak Bapak itu tertuang di PL atau tertuang di PB? Jawab. Itu pertanyaan penyesatan Ini entry poinnya adalah Abang bicara yang dengan melakukan anak kecil, sabar. Dia pilih kalau sabar. Dia akan terjebak. Sabar. Kayak kita ini nggak akan terjebak lah dengan pertanyaan begitu. Sabar. Dikasih spesifik aja firman Tuhan itu Taurat atau perjanjian baru gitu aja. Itu dia. Perjanjian kehendak Bapa itu Taurat atau perjanjian baru? Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Apa kata Yesus di sana ketika ditanya, bagaimana caranya wahai Yesus supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus?
Coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Dan jika kalau ingin sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada si miskin. Ini kehendak Bapak, bukan? Berarti ini tertuang di mana? Taurat. Berarti kehendak Bapa itu adalah Taurat. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghapus, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Jadi ada dua kelompok. Tunggu. Ayat yang baru Abang baca itu di mana? Matius 5 nomor 19. Tidak ada di sini, kita baca ya Matius 5. Saya ini orang jeli, apapun yang Anda katakan. Silakan. Saya memang memancing Anda untuk belajar. Saya suka kalau ada orang mau belajar. Tempat yang paling rendah di surga. Itu tempat yang paling rendah di surga. Tetap dia di surga. Bukan di neraka. Bukan. Terjemahan rendah itu pun masih keliru. Di situ dikatakan elachistos. Elachistos itu paling hina. Sudah, tempat paling hina. Tempat paling hina. Bahasa Yunaninya elachitos, artinya tempat hina. Tempat paling hina di kerajaan langit. Itu apa? Kutanya itu namanya suka-sukamu menerjemahkan. Kita pakai terjemahan yang elachistos dalam bahasa Ori teksnya bahasa Yunani. Elachistos artinya tempat paling hina. Kutanya dulu saudara, tempat paling hina di dalam kerajaan langit itu apa? Tidak ada tertulis pada Alkitab itu tempat yang paling rendah, tempat terendah. Jadi tidak ada tempat terendah, nggak ada. Tidak ada. Bagian di elachistos itu artinya tempat paling hina. Itu kan terjemahan Anda. Itu terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Ada yang bisa buka kamera? Sudah saya angkat tangan. Saudara kita saya angkat tangan kalau kalian berbicara terjemahan sesuka hati kalian. Itu saya angkat tangan. Justru kita buka kamera supaya kita lihat ori teksnya. Saya berhenti diskusi kalau kalian memakai terjemahan kalian, bukan. Kok terjemahan kalian? Kita pakai original teks. Aduh, original teks. Terus yang diterjemahkan oleh tim LAI apa? Dia mengatakan paling tempat yang rendah, padahal tempat yang paling rendah. Padahal di situ bahasa Yunaninya adalah elakistos, tempat paling hina. Jangan dirubah-rubah kata-kata yang ada pada Alkitab. Tadi kamu bilang di neraka, rupanya yang mana yang betul? Paling rendah yang mana yang betul, terjemahan atau oritex? Sudah bang, gak usah terlalu merasa lebih pintar lah dengan terjemahan original teks. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Yang paling rendah, ayo semua yang ada di Komal ini buka, yang paling rendah di kerajaan surga. Karena memang surga dia punya bagian-bagiannya. Nanti para kita lihat ada yang bisa buka kamera. Punya tempat yang lebih, punya tempat bantu dong. Nanti. Ya, Bunda Vera. Sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian baru itu bukan surga, tapi Malkut Syamaim. Jadi langit yang paling rendah. Dari langit, bukan surga. Makanya saya tidak mengatakan surga. Hei saudara, dalam bahasa Yunaninya memang bukan surga, di situ disebut Oranos. Oranos itu langit. Nah itu suka-suka kan? Itu suka-suka lah kalau terjemahan. Silakan, enggak ada yang bisa buka kamera ya di sini ya. Sayang sekali, Anda selamat. Saya kalau pakai terjemahan kalian, saya angkat tangan. Saya nggak bisa diskusi kalau pakai terjemahan kalian. Bukan. Itu kitab kalian. Itu kitab kalian sendiri. Yang ada original teks kalian. Matius 5:19. Adriansa, tolong maju. Adriansa. Sabar. Ya, Gurunda. Dinda buka dulu Matius 5:19. Matius 19 original teksnya ya Gurunda ya. Siap. Nah, tuh, yang pas mana ini Gurunda?
Kalau kami Yang pas diskusi, apanya nih? apa yang tertulis di kitab sucimu itu yang kami baca. Paling rendah, tempat paling rendah itu disebut apa dalam original teks dan juga surga. Original teksnya apa? Menduduki tempat yang paling rendah, menduduki tempat yang paling rendah. Oh, ini. Ya, Elastistos. Artinya Betul. apa? Paling hina. Ini saya buka ya. Elastistos Gurunda. Mana ada kita begitu? Itu datanya Artinya siapa? Datanya dari mana? Oten atau data di luar Oten? Oten, Alkitab Oten. Sabda. Kembalikan ke Matius 5 tadi. Mundur sedikit dulu supaya Siap, Gurunda. tuh lihat Matius 5. Kalian kalau sudah nggak bisa Nggak, menyangkal ini isi apa Alkitab, Gurunda? Maksudnya maka kalian dia pakai mengatakan- terjemahan kalian. dia mengatakan bahwa mereka Kristen ini tetap di surga tapi surga paling bawah. Kalian, ini paling hina ini. Ini paling hina. Ada. Ini paling hina. Sudah nggak bisa menyangkal isi Alkitab. Paling hina. Kalian Paling itu yang hina. menjadikannya Loh, ini loh. diskusi. Ini loh. Terus dikatakan di kerajaan surga padahal itu bukan surga, kerajaan Bukan langit. surga. Langit, Itu pakai coba. Uranus ini Gurunda. Uranus, ketik. Lihat Uranus ini. Ini Uranus. Klik Ini Uranus ini. klik aja dulu. Dia nggak tahu bahasa Yunani soalnya. Ya. Tuh Terus Uranus. kemananya? Uranusnya mana? Iya betul, Uranus. Uranus artinya Artinya langit. tunjukkan. Ini definisi Uranus langit. Yang ini. Betul, ada surga itu langit surga, nah itu kan. Oh, saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Saya Itu bisa ada tunjukkan itu langit Gurunda. surga. Iya, Mau iya, cari yang iya, mana iya. lagi? Kamus mana lagi? Kamus penyesatan ya. Loh, enggak, yang benar yang mana Gurunda? Coba tadi ada itu saya bisa langit, buka ini. surga. Saya buka bisa. Iya, Tadi saya bisa sudah ada jelas tunjukkan. langit, koma, surga. Terus kamu pakai kita apa lagi? Terjemahan yang Ini menyesatkan yang mana? ini oke ya. Kisah para Rasul 1:11. Sabar dulu ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini tertulis langit ya. Yesus inilah yang terangkat ke sorga. Di sini ada langit. Bukan Ya. ayat itu, Bang. Iya, Bukan sabar ayat itu dulu. Yang tadi. Original Tadi kamu sudah iya, klik, sabar sudah dulu. dapat. Iya, sabar dulu, Bang Arul. Sabar dulu. Di sini Sabar. kan langit. Di sini kan langit. Kita cek langit ini original teksnya apa nih ya. Ya, hai kamu orang Galilea, apa kamu semua berdiri ke langit-langit ya. 3772 nih. Langit kita klik. Uranus kuceluk. Uranus. Masalahnya kan Uranus Anda klik itu langit, koma, surga. Artinya persamaan Yang bener kata yang dari mana? langit surga di dalam kamus itu kan sama langit dengan surga. Kan begitu logika. Aduh, ini kalian punya apa? Ya. Berarti kalau pesawat sama kalian berarti sendiri kalau yang membuka data. kalau ada pesawat Kalian sendiri yang terbang, menolak. berarti kalau ada pesawat terbang, terbangnya ke surga Gurunda, bukan ke langit. Lanjut. Iya. Anda koma itu artinya sesuaikanlah dengan kalimat. Kau Iya, bisa iya, gunakan oke, kata langit, oke. kau bisa gunakan kata surga. Kan itu maksudnya. Oke, Kalian oke. tuh akal bagaimana sih? Iya, ya oke kita pahami iyalah kalian masuk surga yang paling rendah. Artinya fasilitas Anda tidak ada wifi, tidak dikasih makan. Nah, oke, kita setuju lah kalian di surga Apa paling rendah. daripada kamu masuk neraka? Loh, Kamu masuk neraka nggak apa-apa, nggak ada wifi, Loh. nggak apa-apa, Loh, nggak ada. begini kan kita setuju lah kalian masuk surga paling rendah, tidak ada wifi, tidak ada makanan, matilah kau. Sama aja neraka siksaan Kamu juga masuk- itu. Daripada kamu Siksaan masuk juga surga, itu. Di neraka kok disiksa, di api neraka kok disiksa kawan. Maka itu Dan kalau lagi- kesimpulannya adalah Yesus mengatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa yaitu Taurat, tempatnya adalah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Iya, alias betul. neraka. Nah, itu kesimpulan. Koma, surga Itu kesimpulan. itu nggak ada kerajaannya. Artinya Itu kesimpulan. Kamu Itu kesimpulan. Kau bisa sesuaikan dengan gunakan kata ini sesuai dengan kalimatnya. Jadi Iya, kerajaan di- surga nggak ada kerajaan langit. kerajaan surga yang paling bawah nggak ada wifi gitu. Nggak apa-apa. Mau daripada kau ke neraka. Oke, kita lanjut. Ya, waktu saya masih ada sedikit. Jadi ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini Yesus sedang melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan
orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristenlah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan. Yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian. Oke, saya izin nambahin dikit Gurunda, saya ingin membongkar, bahwasanya LA itu suka banget gitu loh, comot-comot bahwasanya oh ini surga. Mari kita buktikan ya. Saya punya studylight ya .org. Ini punyanya Bible Study Tools. Nih, kelihatan ya, Gurunda? Ya. Iya. Mana nih? Aduh. Nah, ini leksikon Bible leksikon ya, Bible leksikon Uranus ya, strong numbernya 3772. Apa ini artinya? The sky, langit, nggak ada surganya di sini. Bahkan ketika kita baca di sini ya, nih, the violet expanse of the sky with all things visible in it, the universe, the world, the aerial heavens or sky. Sky. Bahkan kalau kau mau mengatakan ini heavens atau surga, mungkin surganya Zeus mungkin. Betul nggak, Bang Arul? Surganya Zeus bisa jadi. Gitu tuh. Kalau mau ke surga berarti menggunakan kata 3857 strong core coordinate number-nya atau paradiso. Paradiso ini baru surga. Atau paradisos gitu. Ya. Itu aja Gurunda. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Oke, saya tanggapi Bang. Nah itu, silakan. Akhi Billy mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, memang bukan surga. Ini kita lihat di dalam teks Ibraninya, ya, dalam terjemahan mesianik ya. Jadi ini lo takasu lemalkut hasyamaim. Hasyamaim apa? Langit, bukan surga. Kalau surga itu, kalau di dalam bahasa Ibrani itu Gan Eden, beda ya. Ini hasyamaim, langit.